Dua orang wanita yang berundung Serena tampak ketakutan saat menyadari jika wanita yang mereka bully bukanlah orang sembarangan. Dan kini Melvin menatap mereka berdua dengan mata tajamnya. Ditambah Richard yang tentu saja tidak suka ada yang mengganggu menantu kesayangannya. "Kalian berdua, kemari," ucap Melvin dengan suaranya yang terdengar menyeramkan. Sementara dia terus merangkul pinggul istrinya itu dengan posesif. Kedua wanita itu sudah sangat panik, bahkan mungkin mereka sudah hampir menangis. Namun tidak punya pilihan untuk tidak menuruti ucapan Melvin. "Pak Prestir, maafkan kami tidak tahu siapa yang mengizinkanmu bicara." Seketika wanita bernama Yuri itu langsung mengatupkan bibirnya. Dia menunduk sambil memilih jari. "Apa mereka menyakitimu?" tanya Melvin, menatap Rena yang kini terlihat kesal. Niat hati ingin menemui suami, dia malah dihadang jalan. "Mau main-main denganku ya?" gumam Rena dengan senyum liciknya. Dia akan membuat dua wanita itu mendapatkan balasan. "Enggak, dia hanya mendorongku tadi." "Apa?" "Terlaluan," ucap Richard yang hampir tersulut emosinya. Melvin dengan penuh kemarahan tiba-tiba meraih lekukan siku Yuri. Tidak lagi mencengkram, tapi meremasnya dengan kuat. "Pak, maaf pak, sakit pak," ucap Yuri yang kesakitan, dan kini matanya sudah berkaca-kaca. "Berani sekali tangan kotormu menyentuh istri saya," sengit Melvin dengan amarahnya. "Zoya saja dia cekik dan hampir mati, apalagi wanita seperti ini. Saya akan bunuhmu jika sampai terjadi sesuatu pada istri dan calon anak saya," sambung Melvin lagi, dan itu benar-benar membuat tubuh Yuri bergetar ketakutan. Rahang pria itu mengatup rapat, bahkan terdengar suara gemelutuk dari balik giginya, menandakan jika Melvin sudah sangat marah. Menyadari jika amarah Melvin hampir meledak, Rena langsung menyentuh tangannya, karena sudah berapa pasang mata menatap ke arah mereka. "Sayang, tenanglah, aku tidak apa-apa," ucap Rena, dan detik itu barulah Melvin melepaskan cengkeramannya. Jika tidak, mungkin tangan wanita itu pasti akan patah. "Perhatian untuk kalian semua." Suara lantang Melvin langsung mendapat respon dari orang-orang yang sibuk menyiapkan acara potong pita. "Jika sampai saya tahu ada yang bersikap buruk pada istri saya, kalian akan berurusan dengan saya," ucap pria itu dengan tegas. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti istrinya. "Baik pak," jawab mereka serentak dan berusaha mengenali wajah Serena agar tidak salah orang. "Dan kalian, saya pecat sekarang." "Tapi pak, masih berani bicara?" tanya Richard menatap mereka berdua. "Sekarang juga kalian angkat kaki dari sini." Keduanya sudah tidak berani protes lagi. Mereka menunduk diam sambil menahan tangis. Belum juga sehari bekerja di sana, sudah dipecat saja. "Kamu tidak apa-apa? Kita perlu ke dokter?" tanya Melvin, memastikan apakah istrinya itu terluka atau tidak. "Enggak sayang, aku hanya terkejut saja tadi." Melvin menarik nafasnya dengan panjang. "Ikut aku ke atas," ucapnya kemudian, karena dia akan mengomeli istrinya itu. "Pi, saya ke atas bentar." Iya. Jangan marahi Serena, Melvin." Melvin tidak mempedulikan ucapan Richard. Dia akan benar-benar memberi pelajaran untuk istrinya itu. Pak Presiden memang seperti itu kalau sedang marah?" tanya pria yang berdiri di belakang Richard. Dia merasa ngeri saat menyadari betapa menyeramkannya Melvin ketika marah. Dia akan berubah menjadi monster kalau sudah menyangkut istrinya. Pria itu meneguk salivanya dengan kasar. Cukup menguji mental jika berurusan dengan Melvin, apalagi jika menyangkut Serena. Sesampainya di ruangan, ekspresi Melvin langsung berubah. Dia menatap Serena yang sibuk memperhatikan ruangan baru suaminya itu. Sementara Melvin sendiri berdiri di depan mejanya dan kedua tangannya berlipat di depan dada. "Serena." Suaranya yang dingin mengalihkan pandangan Serena. Detik itu, Rena tersenyum lalu mendekati Melvin. "Sayang, jangan marah ya. Bukankah tadi aku menyuruhmu menunggu di rumah? Kenapa berangkat sendirian?" Serena meneguk salivanya dengan susah payah, apalagi ketika mendengar ucapan suaminya itu. Astaga, bisa saja ini berubah menjadi masalah besar. Tapi tenang saja, Serena yakin dia bisa mengendalikan suaminya yang tampan itu. "Aku sudah menelponmu tadi, tapi tidak ada jawaban. Aku minta menunggu di rumah, Serena." Tatapan dan suaranya yang dingin benar-benar membuat Rena merasa ngeri. Tidak heran jika orang yang pertama kali melihat Melvin marah akan sangat ketakutan. Contohnya seperti dua orang tadi. Rena langsung melancarkan aksinya, bergelanyut manja di lengan berotot suaminya itu sambil memasang wajah memelas yang tentu saja sangat ampuh. "Maaf, aku merindukanmu tadi. Jadi aku terburu-buru ingin bertemu." Dan benar, seketika Melvin menjadi luluh. Ngomong-ngomong, ucapan Rena itu tidak sepenuhnya benar. Dia memang merindukan Melvin,
tapi lebih ingin memastikan apakah ada wanita-wanita gendit di kantor baru mereka. Bohong. Enggak sayang. Buktinya? Tanya pria itu sambil mendelikkan sebelah alisnya. Tentu saja dia akan minta bukti untuk semua pengakuan Rena. Lebih tepatnya, 1% ingin bukti dan sisanya ingin mengambil kesempatan. Serena berjinjit dan mencium pipinya. Namun sepertinya itu tidak cukup bagi Melvin. Karena sekarang dia menyipitkan mata dan melirik Rena. Siapa suruh cium di pipi? Rena menghela nafasnya dengan panjang. Kedua sudut bibirnya ditarik hingga terlihat mengetat lalu berdiri tepat di hadapan Melvin. Dia berjinjit lagi, karena sejak waktu itu Melvin melarangnya memakai high heels. Pantas saja kedua orang tadi menghina Rena. Ternyata dia datang hanya memakai sandal jepit. Astaga, Rena bahkan tidak menyadari hal itu. Serena mengalungkan kedua tangannya di leher Melvin, lalu dia mencium bibir pria itu. Baru saja dia ingin melepaskannya, tiba-tiba Melvin langsung menyambar dan menggigit bibir Rena. Kelopak mata Serena membelalak. Namun ketika menyadari Melvin meluk pinggulnya, dia mengerti jika suaminya itu hanya ingin Rena lebih dulu menciumnya. French kiss mereka terlihat begitu mesra. Dan seperti biasa, Melvin tidak ingin melepaskannya. Namun, ketika melihat Rena sudah mulai kehabisan nafas, dia memilih untuk berhenti. Rena terengah-engah. Dia menarik nafas dengan panjang untuk menghirup oksigen. Dan ketika menatap suaminya itu, dia malah tersipu malu. Manis, seperti biasa. Bisik pria itu dengan lembut, lalu mencium dagu Serena. Ayolah, wanita mana yang tidak akan melayang diperlakukan seperti itu? Setelah selesai dengan acara mesra-mesraan, dan sekarang mereka berdiri di depan gedung, bersiap untuk memotong pita. Silakan Pak Melvin, potong pitanya. Seorang wanita datang membawa baki yang sudah dihias dan berisi gunting. Namun rasanya Rena ingin mencolok mata wanita itu, karena senyum-senyum sambil melirik ke arah suaminya. Genit, gumamnya di dalam hati. Ingin sekali dia mengatakan secara langsung, tapi itu akan merusak momen ini nanti. Suara riuh tepuk tangan terdengar sangat ramai. Beberapa pemegang saham terbesar yang hadir memberi selamat pada Melvin. Dan saat yang sama, kain putih di depan terbuka dan terlihatlah nama resmi perusahaan. Rand's Company. Serena ikut bertepuk tangan. Dia sangat bangga memiliki suami sehebat Melvin. Lihatlah, bagaimana pria itu terlihat sangat berwibawa saat bicara dengan orang-orang. Dan sekarang gelarnya menjadi istri presiden sekaligus sekretaris. Namun satu hal yang tidak pernah lupa. Tangan kokohnya selalu bertengger di pinggul Serena, menandakan sikap posesif dan tidak seorang pun bisa mendekati istrinya itu. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.